Perlu saya sampaikan bahwa bantuan sembako kali ini itu akan disalurkan langsung 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember yang akan disalurkan minggu ini. Atau bahkan di daerah lain itu sudah ada yang menyalurkan. Itu disalurkan melalui apa? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? KPM PKH, pendamping PKH, ya, KPM Sembako dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik, langsung saja di video kali ini nanti saya akan terangkan menjelaskan terkait dengan informasi penting terkait dengan penyaluran bantuan sembako atau BPNT di tahun 2022 ini. Ya, namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini, dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain, dan jangan sampai lupa ketika nonton video ini itu jangan di-skip, jangan dipotong-potong, supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan ya informasinya secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi penting terupdate terbaru terkait dengan bantuan sembako atau BPNT di tahun 2022 ini. Ya, penyaluran BPNT di akhir tahun ini. Nah, informasinya apa? Ya, namun sebelum saya terangkan lebih lanjut, Bapak Ibu semuanya perlu tahu bahwa memang bantuan sembako atau BPNT ini sudah berjalan cukup lama. Ya, bantuan ini disalurkan setiap sebulan sekali dengan nominal Rp200.000, namun bentuknya itu bukan uang tunai, namun berupa barang. Oke, perlu saya sampaikan, mungkin barangkali ada yang belum terlalu paham terkait dengan bantuan sembako atau BPNT ini. Jadi terkait dengan bantuan sembako, ini berupa barang yang terdiri dari beberapa komoditi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial atau oleh pusat. Di antaranya harus mencakup terkait dengan karbohidrat, yaitu terdiri dari misalkan beras atau jagung, gitu kan. Kemudian ada sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian ada daging, ya, atau mungkin bisa dari jenis ikan, ya, telur, ya, seperti itu harus mencakup itu. Ya, yang penting mencukupi karbohidrat, kemudian hewani, nabati, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Itu harus seperti itu. Nah, kemudian proses penyaluran bantuan sembako ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Jadi sebelum penyaluran bantuan sembako dilakukan, itu ada namanya rapat tikor ya di tingkat kecamatan. Terdiri dari agen ya yang sudah ditunjuk oleh bank, kemudian ada pihak kecamatan dan ada pihak supplier, seperti itu. Nah, di situ rapat yang dilakukan yaitu terkait dengan penentuan barang atau komoditi yang akan disalurkan pada waktu penyaluran sembako. Kemudian terkait dengan penentuan head atau harganya. Nah, nanti setelah terjadi kesepakatan di situ, ya, terkait dengan barang apa saja yang akan diberikan, kemudian harganya sudah ditentukan, nanti tinggal penyusunan jadwal penyaluran sembako. Nah, nanti kalau sudah jadwal penyusunan sembako itu sudah jadi, itu nanti tinggal penyaluran bantuan sembako. Ya, nanti melalui agen atau e-warung yang sudah ditunjuk oleh Bank Himbara tersebut. Nah, kemudian informasi yang akan saya sampaikan
ini terkait dengan penyaluran bantuan sembako di tahap 4 ini. Nah, kemudian informasi terbaru terupdate yang akan saya sampaikan terkait dengan penyaluran bantuan sembako kali ini, bahwa penyaluran bantuan sembako kali ini itu penyalurannya akan disalurkan langsung 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Berarti 200.000 dikali 3 berarti totalnya 600.000. Namun untuk penyaluran kali ini itu bukan akan ditukarkan dengan barang, namun nanti bentuknya adalah uang tunai. Kemudian pengambilannya di mana? Pengambilannya itu tidak di Bank Himbara atau di agen atau di ATM, itu tidak, yaitu pengambilannya melalui PT Pos. Jadi Kementerian Sosial atau pusat itu bekerjasama dengan PT Pos, itu penyaluran bantuan sembako atau BPNT disalurkan melalui PT Pos. Seperti itu. Jadi besok ya para KPM sembako itu akan mendapatkan undangan dari PT Pos yang biasanya bekerjasama dengan pihak desa untuk memberikan undangan tersebut. Nah, nanti penyalurannya itu tergantung daerah masing-masing. Kalau di daerah kami itu penyalurannya itu di kelurahan atau di balai desa. Nanti para KPM sembako itu diundang ke balai desa, kemudian di situ nanti ada petugas pos. Nah, di situ nanti penyalurannya di balai desa tersebut atau di kelurahan. Nah, persyaratan yang harus dibawa yaitu ada KTP asli, ya. Kemudian selain KTP itu undangan yang dari kantor pos itu juga harus dibawa, jangan sampai ketinggalan. Ya, itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semuanya itu benar-benar yang tertera di undangan tersebut. Nah, kemudian kalau mau wakil itu seperti apa? Boleh atau tidak? Boleh. Yang wakil itu harus yang 1 KK. Ya, kemudian ketika mau ngambil itu membawa KTP yang wakil dan yang diwakilkan. Kemudian jangan lupa kakaknya yang asli dibawa. Ya, jadi ingat untuk yang wakil itu harus yang 1 KK. Kalau yang beda kakak itu tidak bisa. Tuh. Nah, kemudian setelah bantuannya nanti diambil, ya sudah di tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, pesan kami silahkan pergunakan bantuan sembako atau BPNT tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan, kalau biasanya bantuan sembako itu untuk membeli kebutuhan pokok ya, misalkan karbohidrat, sayuran, ya daging-dagingan atau telur, ya silakan. Nanti setelah bantuannya di Bapak Ibu semuanya, ya silakan untuk bisa membeli kebutuhan pokok tersebut. Ya baik itu misalkan karbohidrat, bisa untuk membeli telur, bisa untuk membeli sayur-sayuran dan lain-lain. Intinya untuk bisa mencukupi kebutuhan atau gizinya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai bantuan sembako atau BPNT itu digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, ya, yang melarang aturan, ya, yang melanggar aturan, misalkan untuk membeli rokok, untuk membeli togel atau untuk membeli sesuatu yang dilarang itu tidak boleh, ya. Silakan untuk bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya bantuan sembako atau BPNT itu. Sekali lagi, bantuan PKH kali ini disalurkan langsung 3 bulan, Oktober, November, Desember, disalurkan melalui PT Pos yaitu berupa uang tunai. Selamat dan tetap semangat, semoga kita selalu disehatkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.